Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ihsan Adijal dari Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana semester 3C. Di sini saya akan mereview pertemuan ke-7 Hukum Administrasi Negara yang disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Dedi Mulyadi SHMH dan juga asisten dosennya yaitu Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Penyelenggaraan pemerintahan welfare state menurut Miriam Budiarjo, konsep welfare state atau social service state yaitu negara yang pemerintahannya bertanggung jawab penuh untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar sosial dan ekonomi dari setiap warga negara agar mencapai suatu standar hidup yang minimal. Kebanyakan demokrasi kontemporer adalah demokrasi liberal adalah suatu kombinasi dari sistem politik demokrasi dan ideologi politik liberal yang menekankan hak-hak dan nilai-nilai tertentu seperti kepemilikan pribadi, kebebasan negatif, individualisme, dan toleransi. Dalam negara liberal, maka peran negara menjadi sangat terbatas hanya mengatur hal-hal yang menyangkut masalah-masalah publik yang sifatnya hanya sebagian kecil dibandingkan dengan masalah privat. Selanjutnya, negara hukum modern adalah terdapatnya pengakuan dan penerimaan terhadap peranan-peranan yang dilakukannya sehingga suatu kekuatan yang aktif dalam rangka membentuk kondisi sosial, ekonomi, dan juga lingkungan fungsinya. Akibat perkembangan peranan dan fungsi administrasi negara adalah yang pertama, dengan makin pesatnya pertambahan jumlah personal penyelenggara fungsi publik, maka diasumsikan akan terjadi peningkatan jumlah korban sebagai akibat penekanan rejim pemerintahan. Yang kedua, masalahnya yang jauh lebih mengkhawatirkan adalah kemungkinan terjadinya pemusatan kekuasaan pada administrasi negara. Selanjutnya, pembatasan kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan, argumentasi teoritis maupun praktis yang menegaskan suatu kekuasaan cenderung diselewengkan apabila jika kekuasaan itu sedemikian luas dimiliki, maka sudah tentunya dibutuhkan upaya pembatasan terhadapnya. Pembatasan dalam arti luas, John Locke berpendapat bahwasanya kekuasaan yang terdapat dalam negara dibagi tiga diantaranya, kekuasaan legislatif, eksekutif, dan juga federatif, yakni kekuasaan yang tidak termasuk kedua kekuasaan di atas. Menurut Montesquieu, pemisahan murni meliputi yang pertama kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan juga kekuasaan yudikatif. Menurut Van Vollenhoven, dengan teori catur praja diantaranya bahwasanya pemisahan itu yang pertama fungsi bestur, eksekutif, yang kedua fungsi kepolisian, yang ketiga fungsi peradilan, dan juga yang keempat fungsi pembuatan peraturan. Lemaire memodifikasi teori catur praja menjadi panca praja, diantaranya fungsi besturzorg, yakni untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum, yang kedua fungsi bestur, yakni menjalankan ketentuan perundang-undangan, yang ketiga fungsi polisi, yang keempat fungsi peradilan dan mengadili, yang kelima fungsi pembuatan atau membuat perundang-undangan. Amdoner membagi kekuasaan dalam dua dewi praja. Jadi di sedikit lagi, yang pertama kekuasaan untuk menentukan haluan politik negara, yang kedua kekuasaan untuk menyelenggarakan ataupun merealisasikan haluan politik negara yang telah ditentukan. Circle Lebroy, asas pemerintahan yang baik meliputi yang pertama asas kepastian hukum, yang kedua asas keseimbangan, yang ketiga asas kesamaan dalam mengambil keputusan, yang keempat asas bertindak cermat, yang kelima asas motivasi untuk setiap keputusan, yang keenam asas tidak mencampur adukan kewenangan, yang ketujuh asas permainan yang layak, yang kedelapan asas keadilan atau kewajaran, yang kesembilan asas yang menanggapi pengharapan yang wajar, yang kesepuluh asas meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal, yang ke-11 asas perlindungan atas pandangan hidup pribadi, yang ke-12 asas kebijaksanaan, yang terakhir asas penyelenggaraan kepentingan umum. Pembatasan dalam arti sempit adalah suatu upaya untuk membatasi penyelenggaraan kekuasaan negara atau pemerintahan melalui perangkat-perangkat hukum administrasi negara. Pelaksanaan pembatasan dalam arti sempit ini pada dasarnya dapat dirinci menjadi dua bagian, yakni yang pertama tindak secara intern dan juga tindakan secara ekstern. Tindakan secara intern yaitu merupakan pembatasan kekuasaan yang dilakukan melalui sistem pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi administrasi negara. Sistem penguasaan tersebut dapat dilaksanakan sebelum dan selama administrasi negara bertindak untuk merealisasikan tugas dan fungsi-fungsinya, maupun juga setelah fungsi dan tugas fungsi-fungsi selesai dilaksanakan. Ruang lingkup dan sifat pengawasan dapat bersifat politik.
Yang pertama, politik, yuridis, ekonomi, dan juga sosial moralitas. Pengawasan internal adalah Inspektorat Jenderal atau Itjen, dan juga yang terakhir pengawasan secara ekstern adalah Badan Pemeriksaan Keuangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.